Sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah yang setia dan benar. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Amin. Layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Setia, kami kan bersuka, kan bersuka. Amin. Kami menari memuji kebesaran-Mu, sebab Kau Allah yang hebat. Yes Lord, Kau layak ditinggikan, jiwaku. Come on, people, shout. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Yesus, kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia. Katakan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, jemaat Tuhan, come on sing. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan, kami hidup bagi-Mu Tuhan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan, Allah setia, setia dan benar, tak pernah tinggalkan, Kau selalu bersama kami. Amin. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Dia, come on. Yeah. Hey. Hero. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, amin.
bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan
Silakan duduk kembali. Oh, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thanks for your servant love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Now every word is true.
kami, ini hati kami Tuhan, ini rindu kami. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Senabati kami katakan, Jesus, I love you. Thank you for your grace, Lord. Jesus, I love you. Though the season may change, still love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. With a simple song we sing. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Urimayamo, hiranamaya namaso.
Silakan duduk kembali. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saya menantikan pribadi-Mu Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu oh Dia kerjakan firman-Mu. Thank you Lord. bagi kemuliaan-Nya. Bagi kemuliaan-Mu yang kami yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Saudara setiap jemaat Tuhan bisa pakai berdiri bersama-sama. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya
bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya padaku, yang ku tahu, amin, amin. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu, oh Rabaya Shande. Dia kerjakan, amin, seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya padaku, yang ku tahu. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu. Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengerjakan semua hal baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan melihat kepada keadaan hari ini, tapi kami percaya oleh karena Engkau berkata-kata melalui firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan apapun di dunia ini. Tapi hidup kami dipengaruhi oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kami. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Oleh sebab itu hari ini kami percaya bahwa ada sesuatu yang besar yang Kau kerjakan. Bukan bersifat jangka pendek, melainkan ini bersifat jangka panjang, yaitu kekal. Sebab apa yang sudah Tuhan kerjakan, maka itu tidak akan pernah dicuri oleh apapun. Tuhan, kami datang untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah di dalam hati kami, sebab setiap perkataan-Mu akan menjadi kemenangan, akan menjadi terobosan, akan menjadi kehidupan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang rindu dibangun firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang besar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Coba Bapak Ibu yang menyaksikan melalui YouTube bisa jabat tangan keluarganya kanan kiri suaminya istrinya, katakan Tuhan akan memberkati hidupmu. Halo. Senang sekali hari ini bisa menyapa Anda Bapak Ibu semua yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berdoa bahwa kasih karunia Allah, damai sejahtera
Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Seberapa banyak Anda yang melihat tayangan ibadah online ini setuju bahwa Tuhan Yesus baik, bisa lambaikan tangannya? Oh, saya melihat dengan iman bahwa semua angkat tangan. Saya setuju bahwa Tuhan Yesus baik. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita melihat yang baik di tengah-tengah keadaan yang mungkin casingnya kurang baik. Sehingga ketika kita bisa melihat yang baik, saya percaya yang baik pula yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saya kasih judul khotbah pada hari ini adalah melihat kebaikan. Melihat yang baik yang datang dari Tuhan. Seeing goodness. Melihat kebaikan. Saya percaya bahwa hidup kita hari-hari ini bukan hanya dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Sebab apa yang kita dengar itu akan membangkitkan sukacita di dalam hati kita. Tetapi hidup kita juga dipengaruhi oleh apa yang kita lihat. Kalau kita melihat kebaikan, sesuatu yang baik, maka kita akan dengan senang hati, dengan semangat, melakukan segala sesuatunya. Tapi kalau kita melihat sesuatu itu yang tidak baik, maka kita akan ogah-ogahan. Nah, kita mau belajar, kita buka dulu Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Mungkin beberapa dari Anda, Bapak Ibu Saudara, sudah sering sekali membaca firman Tuhan ini. Tapi hari ini ketika saya mempersiapkan, Tuhan memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda. Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Ayat yang pertama berkata seperti ini. Judul perikopnya adalah ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seseorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Saya berhenti sampai di ayat yang kedua dulu. Tuh, firman Tuhan katakan di ayat yang pertama bahwa Tuhan berfirman kepada Musa. Kalau Tuhan berfirman, saya percaya bahwa Tuhan ini punya maksud, punya kehendak, punya kerinduan. Makanya dia sampaikan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa. Dia berkata, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Artinya tanah Kanaan ini belum diberikan kepada orang Israel. Akan kuberikan. Artinya sebelum Tuhan itu membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan, Tuhan meminta Musa untuk memilih dan mengutus pemimpin-pemimpin dari setiap suku Israel agar mengintai negeri tersebut. Kenapa? Pertanyaannya Bapak Saudara. Kenapa Tuhan mau pemimpin mengintai dulu? Mau pemimpin itu melihat dulu keadaannya. Kalau Tuhan itu memberikan segala sesuatu, kita percaya Tuhan itu baik. Jadi apapun yang Tuhan beri itu baik. Kalau Tuhan berkata bahwa tanah Kanaan itu baik, kenapa harus diintai? Kalau sudah baik mah ya sudah diutus aja langsung masuk Kanaan. Kenapa harus diintai dulu? Ada sebuah timbul pertanyaan gitu ya di dalam hati saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan tahu bahwa tanah Kanaan itu baik, kenapa Tuhan berfirman kepada Musa untuk Musa itu memilih pemimpin-pemimpin dan Musa utus pemimpin-pemimpin untuk mengintai negeri itu? Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan lebih dahulu sebelum Tuhan itu memberikan kepada kita. Tuhan akan memberikan kebaikan, tetapi sebelum Tuhan itu memberikan kebaikan, Tuhan selalu ingin kita melihat kebaikannya dulu. Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang diperintahkan dengan paradigma cara pandang yang benar. Saya catat di sini ketika Tuhan mau mengerjakan sesuatu melalui kita, Tuhan mau kita melakukan bukan karena sekedar taat dan takut.
Bukan hanya sekadar taat dan takut, tapi Tuhan mau kita melakukan dengan mata yang melihat bahwa apa yang datang dari Tuhan itu lebih baik. Halo, katakan amin. Kalau kita bisa melihat apa yang datang dari Tuhan itu baik, maka ketika kita mengerjakan, kita melakukan, kita masuk di dalam kehendak Tuhan, kita akan melakukan dengan senang hati. Tapi kalau kita nggak melihat sebuah kebaikan, sesuatu yang baik, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, rencana Allah, yang kita lihat adalah sebuah keterpaksaan. Karena dia Tuhan, saya manusia, ya saya taat. No. Tuhan Allah kita bukanlah Tuhan yang seperti itu. Kalau Tuhan mau memberikan sebuah kebaikan, maka Tuhan mau kita melihat kebaikan itu. Yang setuju katakan amin. Kita dapat mengerjakan sesuatu dengan baik dan dengan semangat jika kita dapat melihat sebuah reason atau alasan bahwa itu akan membawa kehidupan kita lebih baik. Kalau kita nggak melihat adanya reason atau alasan itu lebih baik, kita nggak akan pernah mau melakukannya. Betul nggak? Betul. Semua manusia ngalami itu. Lalu kita lanjutkan ayat ketiga. Bilangan 13 ayat yang ketiga. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Katakan kepala-kepala. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben. Ada Syamua bin Sakur. Lalu dari suku Simeon ada Safat bin Hori. Lalu dari suku Yehuda ada Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar ada Yigal bin Yusuf. Dari Efraim ada Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin ada Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon ada Gadil bin Sodi. Lalu dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasya, Gadi bin Susi. Dan dari suku Dan, Amil bin Gemali. Dari suku Asyir ada Setur bin Mikael. Dari suku Naftali ada Nabi bin Wopsi. Dari suku Gad ada Guel bin Maki. Itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri. Dan Musa menamai Hosea itu Yosua. Jadi namanya Yosua itu aslinya adalah Hosea. Jadi kalau bapak ibu saudara punya anak dikasih nama Yosua itu dari Hosea. Seperti itu. Dari ayat 3 sampai ayat yang ke-16, apa yang sudah kita baca, kenapa pemimpin-pemimpin yang diutus Bapak Saudara? Pernah gak kita ketika kita baca kita tanya, loh kenapa sih harus pemimpin yang diutus? Untuk mengintai negeri. Pemimpin dari suku Israel adalah orang yang dipercaya lebih dahulu. Itu alasan Tuhan. Kalau Tuhan mau melibatkan kita, berarti Tuhan itu percaya sama kita. Kalau Tuhan mau memakai kehidupan kita, maka Tuhan itu percaya sama kita. Kenapa kok pemimpin-pemimpin yang dipilih? Karena Tuhan percaya sama pemimpin-pemimpin. 12 orang dipilih dan diantaranya ada Kaleb dan Yosua. 12 orang yang dipilih bukan orang yang sembarangan. 12 orang ini semuanya pemimpin, semuanya kepala-kepala. Yang artinya kalau mereka kepala dan mereka adalah pemimpin, artinya mereka ini adalah orang-orang yang hebat, paling hebat di antara yang lain. Setiap suku, dia ini paling hebat, makanya jadi pemimpin. Dipanggil sama Tuhan, disuruh mengintai. Tapi kita tahu di akhir cerita ini 12 mengintai, 2 berhasil masuk, 10-nya gagal. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa walaupun kita punya kekuatan, kita punya kuasa untuk melakukannya. Tapi kalau kita nggak bisa melihat sesuatu yang baik, kita akan diam di tempat. Kita akan stuck di tempat. Kita nggak akan kemana-mana. Walaupun kita punya kemauan, walaupun kita punya kemampuan, kita punya kuasa. Tapi kalau kita nggak bisa melihat sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan, kita nggak akan kemana-mana dengan kemampuan kita. Kita nggak akan kemana-mana Bapak Saudara. Lalu kita lanjutkan ayat ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu
Dan waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ini menarik Bapak Saudara. Tuhan suruh mereka mengamati tanah tersebut. Besar atau kurus. Kuat atau lemah bentengnya. Buat saya ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Kalau Tuhan tahu bahwa tanah Kanaan itu baik. Buat apa Tuhan suruh intai, suruh pemimpin-pemimpin melihat itu baik apa buruk sih? Kalau Tuhan tahu bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Kenapa Tuhan suruh intai? Ada hasilnya atau enggak? Orang-orangnya kuat atau tidak? Kenapa? Kok Tuhan suruh lihat? Apakah Tuhan itu enggak tahu kalau tanah Kanaan itu baik atau tidak? Apakah Tuhan enggak tahu apakah bangsa Israel bisa mengalahkan atau tidak? Oh, Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Tapi ada alasan kenapa Tuhan itu menyuruh bangsa Israel, khususnya pemimpin-pemimpin, untuk melihat dulu. Mengintai dulu. Lihatlah. Kalau bilang Tuhan tahu nggak itu tanah berlimpah susu madu? Oh tahu. Tapi pemimpin-pemimpin nggak tahu. Walaupun hebat sekalipun, kalau kita nggak bisa lihat yang hal yang baik, kita nggak akan pernah sampai ke sana. Makanya Tuhan perlu lihat pemimpin-pemimpin, kamu harus lihat ke sana. Baik atau buruk. Tuhan tetap minta mereka untuk mengamati. Karena Tuhan tahu bahwa cara bagaimana mereka melihat sesuatu akan menentukan hasil yang akan dicapai. Kalau engkau bisa melihat sebuah kebaikan, maka saya percaya kebaikan pula yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita bisa melihat yang baik sebelum kita masuk. Karena ketika kita bisa melihat yang baik, maka baik pula kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang datangnya dari Tuhan, maka kita bisa melakukan sesuatu yang disuruh oleh Tuhan. Kalau kita nggak melihat, kita nggak bisa lakukan. Bagaimana kita bisa melihat yang baik? Bagaimana kita bisa melihat sebuah kebaikan? Mungkin hari-hari ini kita melihat apanya yang baik. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini hanya sebuah casing buat saya. Karena di dalamnya itu semua kebaikan. Casingnya aja mungkin kita merasa bahwa ini kurang baik. Tapi kalau kita mau jujur gitu ya, apakah semua merasa bahwa ini casingnya nggak baik? Belum tentu. Karena di kondisi seperti ini ada juga orang yang diberkati Tuhan masalahnya. Ada orang yang diberkati Tuhan. Kalau Bapak Saudara setuju bahwa Tuhan Yesus itu baik, maka walaupun casingnya nggak baik, dia tetap baik di dalamnya. Ada rencana Allah yang begitu besar. Dan bagaimana kita bisa melihat kebaikan? Kita mundur ke ayat 17, bilangan 13, ayat yang ke-17 dan 18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Katakan naik ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Ada sebuah firman Tuhan yang begitu melompat di dalam hati saya gitu ya. Tuhan berbicara, kalau engkau mau melihat kebaikan, naiklah ke atas gunung. Naiklah ke atas gunung. Di mana Tuhan mau berbicara kepada Musa, Tuhan selalu suruh Musa naik ke atas gunung. Ada alasannya Bapak Ibu. Naik ke atas gunung bukan hanya sekedar kita piknik, kita rekreasi ke atas gunung, bukan. Tuhan itu punya alasan untuk suruh kita naik ke atas pegunungan dan mengintai dari sana. Kalimat naiklah ke atas gunung adalah berbicara tentang sebuah perspektif yang berbeda. Ini ada poin pertama saya. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan adalah ketika kita punya perspektif yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Cara pandang seperti apa? Cara pandang yang melihat dari atas. Dari ketinggian. Di atas gunung bicara tempat yang lebih tinggi. Lihatlah segala sesuatu yang terjadi bukan dari cara kita melihat. Tetapi dari cara Tuhan melihat segala sesuatu. Naiklah ke atas gunung. Lihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan kalau mau memperlihatkan sesuatu, Tuhan selalu membawa orang itu ke atas gunung. Musa dibawa ke atas gunung. Sebelum Musa berbicara kepada bangsa Israel. Lihatlah Musa, itu adalah tanah yang akan kuberikan.
buat bangsa Israel. Abraham diajak ke atas gunung. Sejauh matamu memandang, itu yang akan kuberikan padamu. Selalu dibawa ke atas gunung. Selalu melihat dari perspektif, dari cara Tuhan yang melihat. Dan ketika saya pelajari sudut pandang dari atas, dari tempat yang tinggi adalah sudut pandang yang paling sempurna untuk kita bisa melihat jalan keluar. Sudut pandang yang paling sempurna. Ada alasan Tuhan untuk memerintahkan kita mengamati dari atas gunung. Karena ketika kita melihat dari atas, maka gak akan ada persoalan yang terlalu besar. Gak akan ada masalah yang terlalu besar. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Karena semua yang bagi kita kecil, yang bagi kita sulit, bagi kita berat. Dan ketika kita di atas, kita melihat, wow kok kecil. Ini adalah sudut pandang yang paling sempurna untuk kita bisa melihat jalan keluar. Saya kasih sebuah ilustrasi, Bapak Ibu bisa tampilkan di LCD. Saya minta dengan tim untuk bisa memberikan kepada saya gambar. Bisa melihat Bapak Ibu, gambar apa ini? Ini adalah labirin. Ini adalah labirin. Kenapa saya minta sudut pandang yang di atas? Karena kalau kita lihat dari sudut pandang mata kita memandang, yang kita lihat hanya pohon-pohonan, tembok, nggak kelihatan, dan untuk kita mencari jalan keluar kita harus meraba-raba. Betul nggak di sini? Betul nggak di sini? Tapi kalau kita melihat dari atas, sudut pandang yang berbeda. Lihat, kita langsung tahu, oh jalan keluarnya sini, belok kiri, lurus terus. Bisa dengan mudah. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa apa yang ditampilkan ini adalah labirin terumit di dunia. Saya sudah minta tim untuk download. Ini adalah labirin terumit di dunia. Tapi kalau kita lihat di atas, apakah rumit? Enggak. Rumitnya di mana? Sudah kelihatan jalurnya. Makanya ada alasan bagi Tuhan untuk meminta pemimpin-pemimpin intai. Tapi bukan dari cara engkau melihat, engkau harus melihat dari atas gunung. Kalau engkau bisa melihat dari atas gunung, maka engkau akan melihat kebaikan. Lihatlah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu bukan dari bagaimana kita melihat, tapi bagaimana Allah melihat. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan beri sebagai suatu kebaikan. Ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak pernah menghancurkan. Tuhan itu membangun kehidupan jemaatnya, kehidupan umatnya. Gak pernah mengambil sesuatu, dia menambahkan sesuatu. Bagaimana cara kita bisa melihat dari cara Tuhan melihat? Tuhan berkata, naiklah. Gimana caranya? Naik ke hadirat Tuhan. Masuk ke ruang doamu, berdoalah. Ketika hari ini kau gak mengerti apa yang dialami. Kau gak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupanmu, jalan keluarnya seperti apa. Masuk di dalam ruang doamu, masuk di kamarmu. Berdoalah, naik di hadirat Tuhan. Dan ketika engkau naik di dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu akan dengan senang hati memperlihatkan ini loh jalan keluarnya. Ini loh labirinnya. Orang dunia bilang ini labirin terumit. Tapi di hadirat Tuhan tidak ada yang cukup rumit. Semuanya sederhana. Masuk di dalam hadirat Tuhan, berdoa. Kalau engkau gak mengerti alasannya apa, masuk berdoa. Kenapa? Karena ini juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika dia gak mengerti alasannya apa, kenapa kok harus Yesus yang turun ke dunia disalib. Makanya ketika mendekati salib, Yesus berdoa, diajak Yohanes, Petrus, Yakobus. Diajak untuk berdoa. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia berdoa. Tuhan, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tuhan gak tahu, Tuhan juga takut. Dia gak tahu harus lakukan apa. Apa yang dihadapi Tuhan Yesus. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi sekali lagi ketika Tuhan Yesus gak tahu harus lakukan apa. Dia berdoa. Firman Tuhan katakan, malaikat datang memberikan dia kekuatan. Dan ketika kita berdoa, maka Tuhan akan dengan senang hati menunjukkan jalannya. Ya kalau kita sudah naik ke gunung, hadirat Tuhan, kita sudah masuk ke kamar, kunci pintu, kita berdoa. Lalu kalau Tuhan gak menjawab gimana? Ya percayalah. Bahwa Tuhan kan gak pernah menghancurkan hidupmu. Tuhan itu selalu membangun kehidupan umatnya. Kalau gak dapat jawaban gimana? Percaya. Percaya. Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Kalau gak melihat, tetap percaya. Semua adalah kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perspektif mengamati dari atas gunung juga berbicara. Bukan hanya kita gimana caranya melihat kebaikan. Ya dengan hadirat Tuhan, no. Gak cuma dengan hadirat Tuhan, tapi belajar gini. Kalau kita mau melihat kebaikan, perspektif mengamati dari atas gunung juga berbicara bagaimana kita melihat segala sesuatu. Bukan dari kepentingan kita, tapi kepentingan banyak orang. Sesuatu yang lebih besar. Peristiwa Yesus disalib buat sebagian besar orang saat itu, khususnya keluarga, murid-muridnya, adalah sesuatu yang sia-sia. Buat apa mati buat manusia? Manusia itu berdosa. Yesus mati pun, guru mati pun, manusia belum tentu bertobat. Tapi apa yang Yesus kerjakan? Dia tidak melihat dari kepentingan sedikit orang. Karena dia melakukan, Yesus melakukan untuk kepentingan semua umat manusia. Kepentingan yang lebih besar. Kalau kita bisa melihat kepentingan lebih besar, kita akan melihat ada kebaikan di sana. Ada kebaikan. Halo amin. Ada kebaikan. Melihat Tuhan baik, gak bisa kita nilai dari hanya apa yang kita alami. Kalau kita mengalami berkat, terus kita berkata Tuhan itu baik. Bahkan walau kita belum diberkati, ketika kita melihat orang lain diberkati, kita juga harus bisa berkata bahwa Tuhan itu baik. Buktinya apa? Tuh dia diberkati. Tuh dia hidupnya diubahkan. Tuhan baik, walaupun saya belum diberkati. Kepentingan banyak orang. Dan ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang di atas, maka kita akan melihat kebaikan. Kenapa pemimpin-pemimpin dipilih sama Musa, disuruh naik ke atas gunung mengamat-amati. Supaya pemimpin-pemimpin bisa melihat kepentingan suku-sukunya. Yang lebih besar daripada kepentingan pemimpinnya sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa melihat kebaikan. Kita lanjutkan ayat ke-21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai. Keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Dan ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, lalu juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa. Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya
dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat ke-27 dan 28 perhatikan. Mereka menceritakan kepadanya, ini mereka yang mengintai, menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu apa Bapak Saudara? Berlimpah susu dan madunya. Dan ini hasilnya. Jadi mereka nggak hanya melihat bahwa tanah itu berlimpah susu dan madu. Tapi mereka juga membawa bukti. Ini hasilnya. Kalau itu tanah berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi nggak berhenti sampai di sana, ayat ke-28. Hanya bangsa yang diam di negeri ini kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan di mana mata kita melihat tantangan, maka selalu ada kemuliaan yang kita inginkan di baliknya. Kalau kita menghadapi persoalan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi sebuah kondisi yang gak pasti, mata kita harus melihat bahwa di balik itu semua ada kemuliaan. Ada tantangan, ada kemuliaan di baliknya. 12 orang datang, iya memang tanah yang kami intai, itu tanah yang berlimpah susu dan madu, ini ada hasilnya. Itu kemuliaan. Hanya kami jumpai ada raksasa, ada masalah di sana. Nah tergantung mata kita mau melihat yang mana. Kalau mata kita tertuju kepada raksasa yang harus kita hadapi, maka kemuliaan itu akan buram. Tapi kalau mata kita tertuju kepada ada kemuliaan di baliknya, maka kemuliaan itu yang akan membuat kekuatan di dalam kehidupan kita. Pak, kenapa buat ngalami janji Tuhan kok selalu ada tantangan? Kenapa enggak langsung aja? Bukankah ini menjadi doa setiap orang? Enggak perlu ada tantangan, hidup enak, mati masuk surga. Kemudahan akan membuat kita menjadi orang yang gampangan dan murah. Kemudahan akan membuat hidup kita ini tidak teruji. Makanya perlu tantangan. Sesuatu yang gratis diberikan kepada kita tanpa usaha kita cuma satu. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Korban Yesus di atas kayu salib. Kita gak perlu mengusahakan apa-apa. Diberikan kepada kita cuma-cuma for free. Kau gak perlu lakukan kebaikan. Sudah diberikan kepadamu. Tapi selain daripada itu, selalu ada harga yang harus engkau bayar. Keselamatan free. Korban Yesus free. Kau gak perlu baik dulu, baru Yesus mati buat engkau. Kita masih berdoa, berdosa sekalipun, Yesus sudah mati buat kita. Free. Ada keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Itu yang harus dipertahankan. Keselamatannya free. Diberikan cuma-cuma. Tapi untuk kita bisa mempertahankan keselamatan di dalam hidup kita, harus ada harga yang kita bayar. Sehingga apa? Sehingga korban Yesus tidak sia-sia di dalam hidup kita. Ada salib yang harus kita pikul. Untuk kita mengikut Yesus. Ada salib yang pikul, itu bayar harga. Ada hal-hal yang harus ditinggalkan. Untuk kita mengikut Yesus. Ada hal-hal yang harus kita buang untuk kita mengikut Yesus. Itu harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kemuliaan yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Ada harga yang harus dibayar. Karena kemuliaan itu adalah upah dari ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan. Harus ada harga yang kita bayar. Kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap tekun berdoa. Dan upah yang menanti itu adalah kemuliaannya. Lihatlah segala sesuatu, bukan tentang tantangannya.
Tapi lihatlah kemuliaannya. Oh, saya juga melihat Bapak Saudara, bahwa ada tantangan yang harus dihadapi hari ini. Dengan ibadah online seperti ini, ada tantangan tersendiri buat saya. Tapi mata saya juga tertuju bahwa ada kemuliaan yang lebih besar setelah masalah ini selesai. Ada kemuliaan yang lebih besar yang menanti kita semua yang setuju kasih kemuliaan buat Tuhan. Dan yang ketiga, poin yang ketiga. Bagaimana melihat kebaikan? Ayat ke-31. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang pergi bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, katakan seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan? Adalah dengan melihat Tuhan di dalam diri kita. Orang yang gak bisa melihat Tuhan di dalam dirinya akan melihat dirinya sendiri. Orang yang gak bisa melihat Tuhan di dalam dirinya, dia akan fokus kepada dirinya. Lah, orang kalau sudah fokus kepada dirinya, gak bisa melihat Tuhan, maka dia akan mengukur segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dari yang nampak. Dari kondisi, dari yang kelihatannya, dari keadaan yang sementara. Karena fokusnya ke diri sendiri. Gak bisa lihat Tuhan di dalam dirinya, fokusnya ke diri sendiri. Lupa bahwa Tuhan bukan hanya mengerjakan sesuatu secara short term. Tapi Tuhan juga mengerjakan sesuatu dalam diri kita secara long term. Short term itu apa sih? Short term itu berbicara tentang berkat. Tuhan gak bicara tentang berkat aja. Berkat itu short term. Tuhan bisa berkati siapapun, kapanpun, dimanapun, semudah membalikkan telapak tangan. Makanya firman Tuhan katakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini ada berkatnya hari ini, ada jalan keluarnya hari ini. Kesusahan besok gak usah dipikirin, karena besok ada jalan keluarnya. Itu short term, jangka pendek Tuhan bisa melakukan. Tapi Tuhan juga melakukan sesuatu yang long term. Yang sifatnya kekal, yang gak bisa dicuri, dibongkar oleh perampok, gak bisa dimakan oleh ngengat. Dan itu Tuhan juga kerjakan di dalam hidup kita. Orang yang gak bisa melihat Tuhan di dalam hidupnya, orang yang gak bisa melihat Tuhan di depan kehidupannya, orang itu akan selalu kembali ke belakang. Orang yang gak bisa melihat Tuhan di dalam dirinya, orang itu akan selalu berhenti di tempat. Karena untuk ini dia takut. Untuk ini dia khawatir. Selalu berhenti di tempat. Kenapa? Gak bisa lihat Tuhan. Gimana cara melihat Tuhan di depan? Di dalam diri kita. Percaya. Kalau dia sudah berjanji, maka dia akan mengenapi. Apa yang kita hadapi bukan tentang kita. Tapi tentang Tuhan. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin
Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Belajarlah melihat kebaikan. Jangan melihat kepada diri sendiri. 10 orang dari 12 berbeda dengan 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb melihat dirinya. Ada Tuhan di dalam. Makanya dengan pede dia berkata, kita pasti bisa. Tapi yang ke-10 orang, dia gak melihat Tuhan di dalam. Dia melihat dirinya. Makanya dia berkata, gak bisa kita ke sana. Kita ini seperti belalang. Kita ini seperti belalang. Kalau kita gak bisa melihat Tuhan di dalam diri kita, kita akan menganggap diri kita gak mampu, gak layak. Diri kita ini kecil. Tapi kalau kita bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita, yang kita lihat hanya kebaikan Tuhan. Casing yang gak baik, aku tetap bisa melihat kebaikan. Kenapa? Akan aku melihat Tuhan. I see the Lord. Aku melihat Tuhan. Di mana mataku melihat Tuhan, di sana aku melihat kebaikan. Sebab apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku semuanya baik. Kita mesti tahu bahwa proses bukan tujuan Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami proses, jangan berpikir bahwa ini tujuan Tuhan di dalam hidupku untuk mendewasakanku. No. Proses bukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Proses itu hanya salah satu jalannya. Jalan Tuhan. Tujuannya di dalam hidup kita adalah kemuliaan. Jadi kalau kita hari ini kita diproses, itu bukan tujuan Tuhan. Itu jalannya aja. Karena tujuan Tuhan kemuliaan. 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 Kemenangan. Keberhasilan. Keselamatan. Itu tujuan akhirnya. Jadi kalau hari ini kita berjalan di dalam sebuah proses, enjoy aja. Karena yang namanya jalan pasti ada akhir. Ganti jalan berikutnya. Gak semua jalan itu proses bagi kita. Ada juga jalan yang berupa pemandangan. Mata kita bisa melihat ke kiri ke kanan. Bisa menikmati segala sesuatu. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah kita semua mengalami kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Janji Tuhan di dalam keluargamu ada hubungannya dengan kehendak Tuhan yang bisa engkau lihat hari ini. Kalau hari ini engkau bisa melihat kebaikan, maka kebaikan itu akan sampai pada hidupmu. Halo amin. 10 orang pengintai gagal masuk karena mereka gagal melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Apa yang Tuhan mau mereka lihat. Mereka gagal melihat kebaikan padahal mereka sudah pegang kebaikan. Aku melihat susu dan madu. Ini hasilnya. Tapi mereka tetap gak bisa melihat kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka hanya melihat kepada proses kesengsaraan. Apa yang akan dihadapi. Lihatlah kebaikan. Lihatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin di dalam iman. Dan iman akan membawamu masuk dalam kesempurnaan, kata Ibrani. Halo amin. Mau melihat kebaikan. Mau melihat kebaikan. Mulailah naik ke atas gunung. Lihat dari tempat yang tinggi. Tempat yang maha tinggi. Lihatlah bahwa di balik tantangan selalu ada kemuliaan yang besar. Di balik tantangan yang kita hadapi selalu ada kemenangan. Dan lihatlah juga Tuhan di dalam dirimu. Ketika kau gak kuat, sudah mulai gak kuat. Lihatlah Tuhan di dalam dirimu. Ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan kita. Yang diberkati Tuhan bisa berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya.
yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita hampir di tahta Allah. Ku nantikan, amin amin, janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sekali lagi kita katakan, ku nantikan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Mari kita angkat tanganmu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Biar keyboard dengan lembut, dengan worship leader, mari kita tutup, pejamkan mata di dalam saat-saat ini. Kita hampir di tahta Allah, kita letakkan tangan kiri kita di hati kita. Mungkin hari-hari ini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kita nggak bisa melihat jalan keluar, mungkin kita berada di dalam labirin kehidupan. Tapi sekali lagi Tuhan mau ajak kita untuk kita mengintai kebaikan, melihat kebaikan yang Tuhan sudah sediakan di dalam hidup kita. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Bahkan kita juga bisa melihat ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan banyak orang. Kita bisa melihat bahwa di balik badai selalu ada pelangi. Kita bisa melihat di balik tantangan selalu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan juga mau mengajak setiap kita hari ini melihat Tuhan
di dalam diri kita. Bukan melihat diri kita. Jangan berfokus dengan apa yang bisa aku lakukan. Tapi kita harus berfokus kepada apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam diriku. Tuhan mau mata kita melihat kepada Tuhan. Sehingga iman kita dibangkitkan, kemenangan terjadi, keindahan terjadi, kesempurnaan terjadi. Mari arahkan tangan kita ke depan. Tuhan, dari tempat ini hamba-Mu berdoa memberkati jemaat. Memberkati setiap orang yang menyaksikan. Ada kekuatan Allah. Mata mereka bisa melihat kebaikan yang Tuhan sudah sediakan. Mungkin hari ini kondisi keadaan serba tidak menentu. Tapi tetap Tuhan memperlihatkan mata rohani dalam hidup mereka. Mereka bisa melihat kebaikan, keindahan yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga ketika mereka bisa melihat keindahan, mereka bisa menjalani hari-hari mereka dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dengan semangat, dengan berapi-api. Karena kebaikan itu. Tuhan, bawa setiap kami, mata kami boleh melihat Tuhan. Bukan kepada fokus diri sendiri. Kami gak mau menjadi orang yang egois. Kami mau melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Sebab apa yang Tuhan lihat semuanya adalah kebaikan. Kami mau melihat kebaikan itu ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini setiap lutut dikuatkan kembali. Untuk mereka terus berdoa, mereka terus setia, mereka terus taat, mereka terus tekun menanti-nantikan janji Allah di dalam hidup mereka. Sebab ketika Allah berjanji, Dia akan mengenapi. Proses bukan tujuan Allah, kemuliaanlah tujuannya. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu, mari angkat tangan-Mu. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut. Amin, amin. Bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Mari sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya kami berada di dalam janji-Mu. Kami berada di dalam kehendak-Mu. Kami tahu bahwa sumber kekuatan kami bukan kami, tapi Tuhan. Topang kami Tuhan, izinkan mata kami melihat apa yang Kau mau kami lihat. Sehingga kami dikuatkan, kami dibangkitkan. Kami tahu hari ini keadaan mungkin berat. Tapi ketika kami melihat dari sudut pandang Allah, tidak ada masalah yang terlalu berat di hadapan-Mu. Dan kalaupun kami menghadapi proses, kami tahu ini adalah sebuah jalan untuk tujuan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Berkati jemaat-Mu. Berkati rumah-rumah mereka. Sebab kami tahu Tuhan Kau ada di rumah-rumah kami. Mungkin kami gak bisa beribadah secara langsung. Tapi kami tahu
bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memenuhi hati kami. Roh Kudus, penuhi kami. Sukacitamu, damai sejahtera-Mu melimpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya di hari-hari ke depan, segala sesuatu pasti akan menjadi lebih baik ketika kami berjalan bersama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, kesehatan, dan apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Kami akan melihat kebaikan di tengah-tengah kesulitan. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus namanya. Penyertaan dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati hidupmu, akan memberkati keluargamu, pekerjaan usahamu diberkati. Damai sejahtera sukacita Allah dicurahkan, dilimpahkan, memenuhi kehidupanmu. Dan sejak saat ini Tuhan menyertai setiap apapun yang kau kerjakan. Sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat berhasil. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.